Perkenalkan, nama saya Lucky Menel Sitanggang dengan NIM 121401779. Kali ini saya akan mempresentasikan website saya bernama Wish. Wish ini adalah sebuah website pemesanan tiket bus secara online yang dimana biasanya dilakukan secara manual, sekarang bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan pemantauan jadwal serta pemesanan tiket secara online. Di sini juga ada fitur admin di mana admin bisa mencek penjualan dan juga status dari pembelian tiket tersebut. Lalu untuk presentasinya di sini arsitektur sistem saya menggunakan React.js sebagai framework front end-nya. Lalu ada stylingnya itu menggunakan Tailwind CSS. Integrasinya saya menggunakan Fetch bukan Axios dan React Router DOM. Lalu di backend saya menggunakan Pyramid Python dan database-nya PostgreSQL. Nah, lalu di fitur pengguna seperti yang saya katakan tadi ada fitur pencarian jadwal keberangkatan berdasarkan kuota dan tanggal, pemilihan kursi secara interaktif, melihat detail harga dan waktu tempuh, pemesanan tiket dan menerima kode tiket, lalu cek status tiket menggunakan kode. Nah, lalu ada fitur admin di mana admin memiliki loginnya tersendiri, lalu ada monitoring sheet dan tiket, dan lalu ada melihat total penjualan dan status pemesanan. Nah, untuk entitas yang saya gunakan di sini ada 5 dan semuanya mempunyai CRUD-nya sendiri, di mana dia itu bisa dibuat, bisa diedit dan bisa dihapus, serta bisa diambil untuk dimasukkan ke dalam website. Itu ada bus, routes, schedule, seats, dan tiket. Nah, ini untuk unit tesnya, saya mendapatkan coverage-nya 73%. Ini bisa dinaikkan lagi karena pada special.py dan juga initialize.py, di mana saya tidak menggunakan dua bagian ini pada development saya, jadi tidak masuk ke dalam testingnya, jadi mengurangi coverage dari si websitenya. Nah, lalu ini link GitHub-nya dan ini progress akhirnya. Semua CRUD sudah dibuat, backend sudah terintegrasi dengan front end, data sudah masuk ke database dan readme sudah selesai dibuat. Kita langsung masuk ke dalam pemeragaan websitenya. Nah, pertama ada fitur login. Di sini kita login dulu sebagai orang biasa. Login. Lalu di sini ini fitur home-nya. Di home ini ada penjelasan dan ini ada logo dari Wish-nya. Ada penjelasan, ada fitur-fiturnya yaitu easy booking, track ticket, dan juga safe travel. Ini ada tujuan-tujuan dari bus kita, ada Lampung, Bukit Tinggi, dan sebagainya. Lalu pada fitur utama yaitu fitur bookingnya. Di sini kita bisa start booking, kita bisa mulai di sini juga ada one way dan ada round trip, dan mana dia itu bisa pulang pergi. Nah, sekarang kita coba one way-nya. Kita akan berangkat misalnya pada tanggal 2 bulan Mei. Kita cari. Nah, di sini ada Prima Jasa dan dengan harga 145.000. Ini nama busnya, ini durasinya, lalu ini harganya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si C2 sudah diambil pada sini, jadi kita tidak bisa memilih C2, lalu kita harus memilih yang lain selain C2 itu. Nah, kita coba yang A2, confirm. Nah, booking telah berhasil. Nah, ini akan ada pembayaran. Kalau kita proses pembayarannya, bisa diproses. Setelah diproses, akan muncul di My Ticket ini bus Bandung Yogyakarta, bus Sinar Jaya seat 2 dengan tanggalnya ini. Lalu kita bisa view juga. Nah, A2 Bandung Yogyakarta harga 100.000. Nah, di historinya juga bakal ada Prima Jasa yang ini di tanggal 2 bulan 6 13 unknown dan sudah dibayar. Namun di sini pembayarannya itu masih secara dummy dan bukan menggunakan pembayaran asli di story.
Oke, lalu di sini juga ada fitur admin. Kita logout dulu. Di sini kita menggunakan admin. Nah, oke. Nah, di sini akan tampak semua pemesanan karena ini database-nya baru dibuat pada bulan ini dan scalingnya itu pada 1 minggu, maka yang dimunculkan hanya satu bar gini. Namun jika kita menginput pesanannya di minggu berikutnya, maka akan ada di sini. Meskipun kita memesannya pada bulan 6, namun karena kita memesannya bulan ini, akan masuk ke data bulan ini. Begitu juga ini. Ini cuma ada satu titik karena baru minggu ini dan belum ada minggu-minggu berikutnya. Nah, ini seperti tadi ada Andi Pratama, ini akun saya 3 Lucky. Dimana tadi kita memesan Lucky Prima Jasa A2 dan sudah dikonfirm dengan harga 145.000. Ada total booking, ada page yang berapa, ada pending berapa, dan ada revenue. Dan untuk semuanya sebenarnya sudah ada CRUD-nya, namun menurut saya tidak efektif untuk semua fitur dimasukkan ke dalam website, dimana itu akan mengurangi keamanan dan fungsionalnya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kodenya. Pertama, ini backend-nya. Pada backend-nya saya menginisialisasi tabelnya pada models, mymodels.py, dan tidak terpisah per file. Di sini saya langsung mengambil tabel user dengan 5 atribut, yaitu ID, username, email, password, dan role. Serta ada juga kelas bus, di mana ini menggunakan ID, name, dan license. Lalu ada kelas route yang menggunakan atribut ID, origin yaitu asal dari lokasi, destination, dan juga durasi. Lalu ada schedule itu memiliki ID, lalu foreign key dengan bus ID, dan foreign key juga dengan routes ID, dan juga memiliki atribut sendiri yaitu departure time, price, serta memiliki hubungan juga dengan seats. Nah, di sini juga ada tabel seats di mana memiliki ID, lalu foreign key dengan schedule ID, lalu memiliki seat number, dan juga memiliki status is book atau tidak, menggunakan bolehan. Lalu yang terakhir yaitu tiket, di mana itu menggunakan ID, seat, customer name, booking code, dan juga status. Dan dia menggunakan relation dengan seat. Lalu ada views. Di sini viewsnya lengkap dari out, bus, default, not found, route, schedule, seat, dan tiket. Di out memiliki basic out seperti yang diperintahkan pada syarat, di mana ada sebuah syarat basic out untuk 2 role, yaitu ada role admin dan juga role user biasa. Ini untuk role dan ada juga untuk admin. Lalu ini bus, dimana memiliki untuk mengambil list bus, ada untuk membuat bus yang baru, ada untuk membuat yang baru, tapi ini untuk charge-nya, tapi ini tidak digunakan karena kita memiliki charge sendiri pada views di sini. Nah, lalu ada juga bus detail, ada juga bus update, dan juga bus delete. Begitu juga dengan route, memiliki delete, update, get, post, get. Schedule juga begitu, memiliki kelima fungsi CRUD, seat, serta tiket. Lalu semua rute itu dibuat di dalam routes.py, di mana dibagi per fungsionalnya. Ada out, ada bus, ada routes, ada schedules, seats, dan juga tiket. Lalu untuk basic outnya kita juga membuat security.py, di mana ini hanya menerima username yang ada dan juga authenticated user, serta ada juga security untuk my basic out policy.
Lalu ini ada chores yang digunakan untuk menghindari atau bisa dibilang untuk menerima perintah post dari front end. Karena jika tidak menggunakan chores, dia akan ditolak karena memiliki fungsi options ketika kita post. Nah, kita handle optionnya untuk memberikan nilai 200 ketika ia berjalan. Lanjut. Ini ada init py-nya. Di sini kita mau mengambil semuanya, yaitu models, routes, chores. Lalu ada juga kita mengambil basic out polisinya. Nah, dan itu untuk backend-nya. Untuk environment-nya menggunakan semua dependensi yang ada pada development.ini. Pada ini install semua dependensi yang diperlukan. Lalu pada front end, pada search, pertama untuk menghubungkannya saya menggunakan api.js. Pada api.js ini kita memanggil semua fungsi yang diperlukan, yaitu seperti fungsi create route, fungsi fetch schedules, fetch routes, create bus, fetch bus, create schedule, create set. Nah, di sini saya hanya menggunakan fetch tanpa menggunakan Axios, karena menurut saya itu lebih gampang untuk digunakan. Nah, untuk patch, pertama patch home ini mengambil 3 komponen, yaitu komponen hero section, feature section, dan dynamic image show. Komponen ini yang menampilkan gambar slide, ini menampilkan fitur, dan ini menampilkan tulisan pada awal serta gambar. Nah, ini navbar berfungsi secara global pada semua page yang ada, kecuali pada fungsi login dan fungsi admin. Nah, lalu setelah home itu ada di login ini menggunakan basic out, sehingga hanya menerima akun yang ada. Lalu ada setelah home login, ada register sama dengan itu. Namun perbedaannya ini ketika dia belum mempunyai akun. Lanjut ke search strip. Nah, ini fungsi awal. Lalu ada select sheet. Lalu kembali ke search strip, ada tiket details, serta payment. Selain fungsi untuk user, ada juga fungsi untuk admin, yaitu dashboard yang sudah dijelaskan tadi, dimana dia tuh menampilkan semua hasil yang ada. Ini headernya dulu, lalu statistik, ada tabel pemesanan, ada grafik mingguan, dan menampilkan semua hal-hal mengenai bus dan tiketnya. Lalu yang diedit juga ada app.js, ini memberikan semua route. Ini ada beberapa rute yang kita gunakan seperti add schedule dan add route, yang dimana awalnya saya ingin menambahkannya ke dalam fitur admin, tapi saya merasa itu terlalu kurang efektif dan lebih baik menambahnya secara otomatis. Lalu untuk peraturan TLB-nya lalu di config serta di index.css. Nah, untuk tantangannya sendiri, untuk manfaatnya sendiri, website ini tentunya bermanfaat untuk membantu kita dalam monitoring dan melihat tiket-tiket bus yang ingin kita dapatkan sebagai seorang pengguna, dan kita bisa misalnya secara online, sehingga ini bisa memudahkan kita tanpa harus membeli secara offline. Dan juga sebagai admin kita bisa memonitoring penjualan dan juga keuntungan yang kita dapatkan, sehingga ini bisa memudahkan kita dalam administrasi dan juga berjalannya usaha. Lalu tantangan-tantangan yang saya dapatkan setelah mendevelop web ini adalah pada pembuatan chores, atau dimana ketika saya melakukan post baik dari sheet ataupun dari tiketnya,
Chores memblokir permintaan dari alamat port 3000 yang dimana itu ada port front end-nya dan diblokir agar tidak masuk ke dalam port back end. Itu menjadi tantangan tersendiri. Lalu ada tantangannya itu dimana terjadi tabrakan pada CRUD ini, dimana semua database yang saya buat yaitu data tabel bus, route, schedule, dan seats dan tiket ini semuanya memiliki key masing-masing dan semuanya terhubung menggunakan foreign key. Jadi ketika saya mengubah satu tabel, semua tabel harus diubah. Itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Dan juga pada bagian coverage ini masih terjadi beberapa error sehingga hanya mendapatkan 73 meskipun dua file ini tidak digunakan, tapi ini masih bisa ditingkatkan lagi karena adanya beberapa kesalahan seperti di schedule, seat, tiket ini, dan terutama di bagian bus.py terdapat begitu banyak missnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.